Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pretest yang terkait dengan proses pernapasan perut dan pencernaan. Nah, soal-soal yang saya berikan ini merupakan kita sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022 ini. Nah, baik sebelum kita ke soal, mari kita lihat dulu kisi-kisi yang terkait dengan sistem organ pernapasan, pencernaan, peredaran darah, dan sistem rangka. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah tentang soal dan yang diberikan suatu gambar model sistem organ pernapasan. Peserta dapat menjelaskan proses pernafasan perut. Nah, yang paling penting kita pelajari di sini adalah proses dari pernapasan perut. Baik, kita bahas dulu yang pertama yaitu proses pernafasan perut. Pernapasan perut berlangsung dalam dua tahap yaitu ada tahap inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil. Dan diikuti paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Berikutnya kita jelaskan tentang ekspirasi. Diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Nah, pernapasan perut umumnya terjadi saat tidur. Nah, berikut dijelaskan tentang pernapasan perut ada tahapannya atau prosesnya. Proses yang pertama adalah otot diafragma berkontraksi sampai pada posisi mendatar, kemudian volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soalnya. Soal yang pertama, nah kalau ada soal seperti ini, Bapak Ibu, yang pertama kali dibaca adalah soalnya dulu, yaitu urutan mekanisme inspirasi pernafasan perut yang benar adalah. Kenapa kita membaca soalnya dulu? Kenapa kok enggak pernyataan yang ada di atasnya? Nah, ini untuk menghemat waktu kita dalam menjawab soal agar kita tahu maksudnya soalnya dulu, baru kita cari jawabannya. Nah, tadi bahwa sudah dijelaskan, kalau ada soal seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, maka kita lihat dulu pilihan yang pertama. Jika yang yang pertama adalah rongga dada membesar, maka yang A salah. Otomatis kita tidak usah langsung ke berikutnya. Kemudian yang B, yang terjadi pada mekanisme inspirasi pernapasan perut yang benar adalah melalui yang pertama itu otot diafragma mendatar atau kontraksi. Berarti yang B nomor 2 sudah benar. Kalau kita lihat lagi ke C, D, E tidak ada 2, maka otomatis jawaban B benar. Maka B ini adalah jawaban benar. Kemudian setelah otot diafragma mendatar, berikutnya rongga dada membesar. Setelah rongga dada membesar, tekanan udara di paru mengecil. Setelah udara di paru-paru itu kecil, baru udara dari luar masuk ke dalam. Itu termasuk inspirasi. Berikutnya soal yang kedua. Pada pernapasan perut, saat inspirasi, posisi diafragma adalah, nah tadi sudah dijelaskan bahwa posisi dari diafragma yaitu mendatar. Apakah jawaban yang A melengkung ke arah rongga dada? Salah. B melengkung ke arah rongga perut? Salah. C mendatar. Yang C benar ya. Kemudian yang D berrelaksasi? Salah. Yang E kontraksi dan relaksasi. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang C yaitu mendatar. Berikutnya soal ketiga, ciri pernapasan perut pada waktu inspirasi adalah A. Otot
antar tulang rusuk berkontraksi dan rongga perut membesar, ini salah ya. Yang B, rongga dada membesar dan otot antar tulang rusuk keluar relaksasi, B juga salah. Yang C, rongga dada membesar dan rongga perut mengecil, ini salah. Yang D, otot diafragma berkontraksi dan rongga dada membesar. Nah, berarti yang benar adalah yang D. Apakah yang E, otot diafragma berkontraksi dan rongga dada mengecil? Jadi, di sini jelas jawaban yang benar adalah otot diafragma itu berkontraksi dulu, baru kemudian rongga dada akan membesar. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Saat inspirasi, pada pernapasan perut, otot yang berperan adalah jelas bahwa otot yang berperan di sini adalah otot diafragma. Oke, sangat jelas ya. Berikutnya kita akan bahas tentang kisi-kisi yang terkait dengan pernyataan tentang pengalaman dan pengetahuan tentang proses makan makanan. Peserta dapat memilih rumusan tentang pencernaan yang tepat. Nah, di sini yang kita bahas adalah tentang pencernaan yang tepat. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Organ penyusun saluran pencernaan adalah mana organ penyusunnya? Apakah yang satu ventriculus, yang satu ini salah ya? Apakah yang dua faring? Iya benar, faring itu benar. Kemudian yang ketiga esophagus, benar. Yang keempat hepar, ini salah. Yang kelima usus 12 jari, sangat betul. Kemudian yang keenam adalah colon, iya betul. Berarti yang salah di sini adalah 1 dan 4. Berarti jawaban yang benar 2, 3, 5, dan 6. Nah, mohon Bapak Ibu untuk menghafalkan soal-soal seperti ini, nanti biar pas mengerjakannya, Bapak Ibu menjawabnya dengan cepat. Berikutnya, organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini, organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan adalah, ya, jawaban yang benar di sini adalah lambung dan usus halus. Yang B salah, yang C salah, salahnya di hati ya. Yang D salahnya di hati juga. Yang E salahnya di kedua-duanya, itu pankreas dan usus buntu. Oke, ini sangat jelas ya Bapak Ibu bahwa lambung dan usus halus itu merupakan pencernaan sekaligus juga kelenjar pencernaan. Oke, ada gangguan ini sebentar. Mouse-nya tidak mau berjalan. Oke. Berikutnya, tidak semua zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan akan mengalami pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah, yaitu vitamin. Berikutnya, proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Zat yang diubah di dalam mulut dengan perantara enzim adalah, yaitu karbohidrat. Baik, itu saja merupakan pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini agar nanti bisa mendapatkan soal-soal terbaru dari kami. Dan kami akan usahakan dalam waktu secepat mungkin akan menyelesaikan kisi-kisi yang ada di PPG itu ya. Nanti biar Bapak Ibu bisa belajar dan mendapatkan ilmu-ilmu baru melalui channel YouTube ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.